Sistem karir dan rencana suksesi. Bahwasanya sistem karir merupakan instrumen MSDM berbasis kompetensi untuk mengelola karyawan secara optimal, mulai dari masuknya dia berkarya karyawan tersebut sampai keluar dari perusahaan. Jadi ini sangat penting sekali sistem karir ini dalam instrumen MSDM berbasis kompetensi. Ya. Ada prinsip di dalam sistem karir, ya, the right person at the right place at the right time. Orang yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat, dengan memperhatikan prestasi dari orang tersebut, kompetensi, dan prospek atau dampak mutasi bagi individu, kelompok atau unit kerja dan organisasi. Jadi, ketika kita menetapkan sebuah konsep tentang karir seseorang di dalam perusahaan, maka kita harus memperhatikan orang yang tepat di tempat yang tepat dengan waktu yang tepat. Dengan memperhatikan juga dari prestasi orang tersebut. Jadi ketika kita hendak menentukan kebijakan dalam karir di perusahaan, maka perhatikanlah prestasi dari karyawan. Kinerja, prestasi kerja itu namanya kinerja. Kompetensi dari si karyawan dan prospek dan dampak perpindahan ke mutasi bagi individu karyawan, kelompok atau unit kerja dan organisasi. Sistem pengembangan karir yang baik diantaranya harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi ketika kita hendak membuat sebuah sistem pengembangan karir karyawan dari mulai masuk, berkarya, berkinerja, sampai keluar, ya, maka kita harus merumuskan sistem karir dari karyawan tersebut secara terpadu. Persyaratan yang pertama, sejalan dengan kebijakan perusahaan secara umum. Ketika perusahaan itu misalnya kebijakan terkait dengan strategi bisnisnya itu terkait dengan ada strategi bisnis yang berorientasi kepada pelanggan, orientasi kepada konsumen. Maka sistem karir yang dibangun terkait dengan kebijakan karir untuk karyawan itu harus mendukung kebijakan perusahaan yang mengarah kepada pelayanan yang prima kepada customer atau pelanggan, itu yang harus terpadu. Jadi sejalan. Kedua, bersifat objektif sehingga perlu ditunjang oleh metode dan kriteria pengambilan keputusan yang baik, logis, mudah dipahami, dan dapat diterima secara objektif. Jadi harus objektif ya sistem pengembangan karir itu. Harus sesuai dengan kenyataan. Oke. Dan ditunjang dengan metode dan kriteria pengambilan keputusan yang baik, logis, mudah dipahami, dan dapat diterima secara objektif. Jadi sistem pengembangan karir terkait misalnya kebijakan tentang karir di perusahaan bagi karyawan, itu harus objektif sesuai dengan kenyataan. Ketika karyawan itu misalkan dia berprestasi, dan dia memenuhi syarat untuk bisa naik pangkat, naik jabatan, maka lakukanlah sesuai dengan kenyataannya. Oke. Agar bersifat objektif ini perlu ditunjang oleh metode dan kriteria pengambilan keputusan yang baik, logis, mudah dipahami, dan dapat diterima secara objektif. Berikutnya didasarkan pada data yang lengkap dan mutakhir tentang kualifikasi dan kebutuhan kompetensi jabatan. KKJ, ya. Kelompok jabatan dan keluarga jabatan yang didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi jabatan yang baik. Ketika kita hendak menyusun sistem pengembangan karir, maka harus didasari oleh data yang lengkap. Data terkait dengan apa saja? Data mungkin terkait dengan kebutuhan karyawan di masa yang akan datang, kemudian kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian jabatan-jabatan apa yang diperlukan ke depan untuk dihadirkan di dalam perusahaan. Dan itu harus didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi
Evaluasi misalnya, evaluasi itu pasti melakukan kajian kepada hal yang sudah berlalu. Apakah jabatan yang sudah ditetapkan sebelumnya itu perlu dirombak dan perlu diganti dengan jabatan yang baru atau tidak. Berikutnya adalah tidak bersifat diskriminatif. Setiap individu memiliki karir sesuai dengan aspirasi dan kriteria penempatan pegawai. Jadi kebijakan karir, jadi sistem pengembangan karir atau sistem karir ini harus bersifat adil. Setiap orang, asalkan dia kompeten, asalkan dia berprestasi, asalkan dia memenuhi kriteria yang diinginkan oleh peraturan, maka dia harus mendapatkan kesempatan untuk bisa naik karir. Berikutnya, komponen dari sistem karir. Pertama adalah kebijakan karir. Jadi banyak, ada kebijakan karir, ada kebutuhan kompetensi jabatan atau KKJ, ada siklus karir, ada jalur karir, ada sistem penempatan, dan ada unit konsultasi pengembangan karir. Kita bisa lihat di sini komponen sistem karir. Di sini ada perusahaan. Perusahaan perlu membuat semacam sistem karir. Oke. Di sini ada individu yang bekerja di perusahaan. Dia pun memerlukan sistem karir. Individu karyawan itu perlu ada kejelasan karir. Karena dengan kejelasan karir, dia memiliki target-target pencapaian. Terkait dengan komponen sistem karir ini, ada namanya kebijakan karir, siklus karir, jalur karir, yang ini merupakan wilayahnya wilayah perusahaan. Oke. Sementara ada wilayah individu karyawan yang terdiri dari aspirasi karyawan, asesmen kompetensi kepada karyawan, dan kinerja dari karyawan tersebut. Jadi ketika sistem karir itu dibangun, maka perlu adanya aspirasi dari karyawan. Ketika sistem karir itu akan dibangun, maka salah satu bagian dari sistem karir adalah pedoman tentang bagaimana menilai kompetensi karyawan. Dan juga terkait dengan bagaimana pedoman menilai kinerja karyawan. Di sini, di tengah-tengah ini, antara perusahaan dan individu ada sistem penempatan. Ada sistem penempatan yang diterapkan oleh perusahaan untuk karyawan. Kita bahas satu persatu. Ada kebijakan karir. Kebijakan karir ini merupakan acuan pelaksanaan terhadap praktek-praktek karir. Anda semuanya saya kira sudah tahu apa itu karir. Karir itu kayak semacam step by step seseorang untuk mencapai sebuah pencapaian yang nanti akan berkorelasi terhadap pendapatan, berkorelasi terhadap pengakuan yang diberikan oleh perusahaan kepada dia. Salah satu elemen dari sistem karir yang pertama adalah kebijakan karir. Kebijakan karir sebagai sebuah acuan. Acuan untuk perusahaan melakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan karir. Yang kedua, dalam kebijakan karir ini perlu pemahaman visi, misi, falsafah, dan nilai-nilai perusahaan tentang SDM. Kebijakan dan strategi manajemen SDM dan sasaran-sasaran perusahaan di masa yang akan datang. Jadi kebijakan tentang karir itu harus seirama, sejalan dengan visi, misi, falsafah, dan nilai-nilai perusahaan. Visi misi perusahaan tentang SDM harus menjadi pedoman dalam menjabarkan dimensi pegawai. Seperti apa pegawai yang diinginkan? Seperti di UGJ ini, sebagai sebuah lembaga yang menampung, yang mengakomodir banyak karyawan, diantaranya dosen, staf. UGJ ini memiliki visi menjadi kampus unggulan, kampus riset unggulan berbasis kearifan lokal.
menuju tataran global tahun 2034. Dengan visi ini, maka hal ini bisa memberikan kita semacam arahan dan panduan orang seperti apa atau staf atau dosen seperti apa yang dimaui oleh UGJ ini terkait dengan visi. Maka diantaranya adalah mereka para dosen, staf yang mempunyai jiwa penelitian, yang mempunyai jiwa riset. Itu yang harus kemudian dijadikan sebagai salah satu pedoman. Dimensi pegawainya harus pegawai yang memiliki ruh riset, semangat riset, pengalaman riset. Seperti itu. Dosennya harus dosen yang punya jiwa riset. Misinya misalkan melaksanakan pendidikan, kemudian riset. Kalau pendidikan tinggi berarti yang diterima adalah mereka yang memenuhi persyaratan. Persyaratan karena dia memang layak atau boleh secara aturan untuk menjadi seorang dosen misalnya, seperti itu. Berikutnya, karakteristik pegawai juga dipengaruhi oleh falsafah dan tata nilai perusahaan tentang pegawai. Contoh, ada perusahaan yang menganggap pegawai ini sebagai faktor usaha perusahaan, sebagai faktor produksi. Yang namanya faktor produksi itu berarti posisi pegawai itu tidak jauh beda dengan yang namanya mesin yang merupakan faktor produksi. Tidak berbeda dengan yang namanya tanah yang merupakan faktor produksi. Yang tidak beda dengan faktor yang lain yang merupakan bagian dari faktor produksi. Maka di sini bisa jadi perusahaan itu akan memanfaatkan karyawan se-efisien mungkin. Bagaimana sebagai faktor produksi, karyawan itu bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal, tetapi mungkin dengan pengeluaran dari perusahaan untuk karyawan seminimal mungkin. Itu karena sebagai faktor produksi. Maka pemahaman ini juga penting ketika perusahaan atau pihak manajemen hendak menetapkan kebijakan karir. Yang kedua, pegawai sebagai aset perusahaan. Untuk perusahaan yang memiliki falsafah dan tata nilai bahwa pegawai sebagai aset perusahaan, maka implikasinya atau imbasnya adalah ketika karyawan memiliki nilai tambah yang tinggi karena memiliki tacit knowledge, skills, ideas, and experiences that are possessed by people but are not codified and may not necessarily be easily expressed. Artinya ketika karyawan memiliki pengetahuan yang pengetahuan yang tersembunyi, tacit knowledge itu adalah keterampilan, ide, pengalaman yang dimiliki oleh orang, tetapi tidak terkodifikasi, tidak tercatat, dan mungkin tidak mudah untuk diekspresikan. Tetapi ini penting. Kemampuan karyawan misalnya dalam bidang-bidang IT yang sangat spesifik sekali, yang tidak banyak orang tahu, dan sulit ini untuk dicatat, sulit untuk dirumuskan atau dituliskan. Mungkin susah juga untuk diekspresikan, untuk diajarkan. Tetapi ini penting untuk pengembangan perusahaan. Maka karyawan yang memiliki aset, yang memiliki nilai tambah tinggi ini merupakan sesuatu yang sangat dikejar oleh perusahaan. Dan sehingga perusahaan akan mencari karyawan yang memiliki tacit knowledge ini. Gitu. Jadi arah dari perusahaan yang memiliki falsafah dan tata nilai bahwa pegawai sebagai aset perusahaan, maka dia akan berupaya agar karyawan bisa berkembang, nilainya terus meningkat. Yang ketiga, pegawai sebagai tujuan organisasi. Untuk falsafah dan tata nilai yang ketiga ini, maka perusahaan menganggap salah satu kesuksesan dari perusahaan adalah ketika dia juga bisa mensejahterakan para karyawannya. Jadi jika perusahaan sukses maka pegawai akan otomatis sejahtera ketika pegawai sebagai tujuan dari perusahaan. Jadi perusahaan itu selain dia mengejar keuntungan, dia pun mengejar upaya untuk bisa mensejahterakan karyawan. Nah, ketiga falsafah tadi itu harus dijadikan bagian dari acuan dalam
perumusan kebijakan karir di perusahaan. Contoh kebijakan karir. Ya, yang pertama, sistem karir perusahaan yang menjadikan terisinya posisi jabatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan tim kerja oleh karyawan yang paling sesuai dengan tuntutan posisi jabatan. Jadi, contoh kebijakan karir adalah ketika perusahaan itu menetapkan adanya posisi jabatan dan posisi-posisi ini katakanlah kepala cabang ataukah mungkin kepala bidang atau kepala bagian atau manajer atau supervisor atau team leader. Oke. Nah, contoh kebijakan karir untuk tadi posisi-posisi tadi adalah ketika kebijakan dari perusahaan ini menjadikan adanya posisi-posisi yang tadi disebutkan tadi itu terisi oleh mereka yang kapabilitasnya, kompetensinya itu sesuai dengan tuntutan posisi jabatan dan sesuai juga dengan kebutuhan tim kerja. Itu adalah salah satu kebijakan karir. Ketika misalnya perusahaan menetapkan surat keputusan bahwa hanya orang-orang yang mempunyai kompetensi yang bisa mengisi posisi jabatan sesuai dengan prioritas yang diinginkan oleh jabatan tersebut dan sesuai dengan kebutuhan tim kerja di dalam jabatan tersebut. Itu adalah salah satu contoh kebijakan yang penting ya di dalam sistem karir. Jadi akhirnya ketika hendak menempatkan seseorang di sebuah posisi dalam struktur organisasi tidak asal, tapi sesuai dengan prioritas kebutuhan dalam jabatan tersebut. Berikutnya contoh kebijakan karir selanjutnya adalah kebijakan tentang penyiapan kader, pimpinan, dan tenaga profesional. Jadi disiapkan kader-kader pemimpin perusahaan, lembaga, dan tenaga-tenaga profesional. Itu dengan sebuah kebijakan. Contoh misalnya kalau misalkan di perguruan tinggi adanya misalnya proses atau program pembibitan dosen. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai talenta baik, punya nilai yang bagus, punya kompetensi yang tinggi, itu dikaderkan, kemudian didorong untuk bisa kuliah ke perguruan tinggi yang lebih bagus, atau bisa jadi mungkin ke luar negeri, sehingga nanti ketika kembali dari sana bisa disiapkan menjadi kader pemimpin di lembaga tersebut. Berikutnya adalah kebijakan tentang pemilihan calon pemegang jabatan melalui seleksi calon terbaik. Jadi kebijakan tentang pansel misalkan, panitia seleksi. Jadi jabatan-jabatan itu tidak sudah dikasihkan kepada orang asal, tetapi dipilih dari orang-orang yang terbaik melalui sebuah proses seleksi, yang di mana proses seleksi itu harus melalui sebuah kebijakan terlebih dahulu. Berikutnya adalah pemutakhiran kebutuhan kompetensi jabatan sesuai dengan tuntutan perkembangan perusahaan dan potensi karyawan. Salah satu kebijakan di dalam karir adalah dimutakhirkan KKJ. Jadi bisa jadi dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif, semakin berkompetisi, maka kemudian kompetensi jabatan harus diupdate terus. Sehingga kemudian lahirlah kebijakan untuk memutakhirkan KKJ. Berikutnya nomor 5 adalah kesempatan mengembangkan karir bagi karyawan untuk menduduki jabatan dengan tantangan tugas sesuai dengan prestasi, kompetensi, dan prospek pengembangan yang dimiliki. Ada kebijakan dari perusahaan terkait dengan kesempatan mengembangkan karir bagi karyawan untuk menduduki jabatan dengan tantangan tugas sesuai dengan prestasi, kompetensi, dan prospek pengembangan yang dimiliki. Jadi bisa jadi ada sebuah kebijakan yang diberikan oleh perusahaan terkait dengan karir karyawan, bahwa bisa jadi ada sebuah tugas atau sebuah bidang di dalam struktur yang kemudian siapapun boleh menduduki posisi tersebut, tetapi dengan ada tantangan khusus, gitu. Tantangan khusus.
Seperti yang saya pernah dengar, ada satu perusahaan yang ketika ada karyawan yang bisa menghasilkan sebuah inovasi dan kemudian ketika dicobakan ternyata memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka dia akan mendapatkan bonus, akan mendapatkan semacam kompensasi dari perusahaan. Berikutnya adalah contoh kebijakan karir adalah penilaian kompetensi individu menggunakan metode dan sistem yang dijaga objektivitas dan validitasnya. Jadi individu itu kompetensinya atau kecakapannya dinilai dengan sebaik-baiknya. Objektifnya, validitasnya itu dijaga oleh perusahaan. Berikutnya adalah kesempatan bagi karyawan dalam periode karir tengah atau establishment untuk mengembangkan potensi dan keterampilan. Salah satu contoh kebijakan karir di perusahaan adalah memberikan kesempatan bagi karyawan yang ada dalam periode tengah, periode establishment. Jadi nanti di slide berikutnya akan dijelaskan bahwa periode karyawan itu bekerja itu ada namanya periode periode awal, periode tengah, periode akhir, kemudian periode terminasi. Nah, ketika periode tengah ini dia lagi tengah-tengahnya dia berkarir dan berkarya, begitu, maka perusahaan memberikan kesempatan bagi karyawan dalam periode tengah untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan. Apakah mungkin menyekolahkan karyawan itu untuk studi lanjut, ya, dan kembali lagi ke perusahaan diwajibkan setelah studi lanjut tersebut misalnya, ataukah mungkin memberikan training dan sebagainya. Berikutnya nomor 8, pengisian posisi jabatan melalui hubungan profesional untuk posisi jabatan tertentu yang tidak terdapat calon dari internal. Jadi ketika ada posisi jabatan dan kemudian dilihat tidak ada staf internal yang memenuhi kualifikasi, maka jabatan itu harus diberikan kepada orang profesional yang walaupun dia dari luar perusahaan. Itu diantaranya kebijakan karir. Berikutnya, kebijakan yang ada prioritas pengisian posisi jabatan berdasarkan kebutuhan organisasi perusahaan dan pertimbangkan aspirasi calon pemegang posisi jabatan. Jadi kebijakan tentang pengisian posisi jabatan atas kebutuhan perusahaan dan juga mempertimbangkan aspirasi dari orang yang pemegang posisi jabatan tersebut. Begitu. Terkait dengan jabatan yang akan ditawarkan tersebut. Yang terakhir adalah peluang untuk pensiun dini untuk karyawan yang memiliki karakteristik rutin dan monoton dan atau yang merasa dirinya sudah tidak dapat berkembang lagi. Yang ini. Jadi ketika ada karyawan yang sudah dirasa sudah tidak begitu produktif, kegiatannya monoton dan tidak begitu berimbas secara positif kepada perusahaan, maka ya udah boleh buat. Pensiun dini adalah salah satu kebijakan karir perusahaan. Jadi ada 10 contoh kebijakan karir di perusahaan, sistem karir perusahaan, penyiapan kadar, pemilihan calon, dan seterusnya, dan seterusnya. Berikutnya adalah komponen dalam sistem karir adalah kebutuhan kompetensi jabatan. KKJ sebagian pernah dibahas memuat informasi tentang persyaratan, kualifikasi, dan kompetensi yang dibutuhkan individu untuk memegang suatu jabatan dengan baik seperti yang sudah dibahas tadi oleh kelompok. Komponen sistem perencanaan karir seperti jalur karir dan pola manajemen karir mengacu pada KKJ ini. Perencanaan karir seperti jalur karir misalkan kalau dosen jalur karirnya ya kan ada dibagi dua, ada struktural, ada fungsional. Kalau fungsional saya sebagai dosen, maka jalur karirnya itu dari mulai yang pertama adalah tenaga pengajar, kemudian naik asisten ahli, kemudian naik lagi menjadi lektor, naik lektor kepala, dan terakhir guru besar. Itu sebagai jalur karir. Jalur karir fungsional saya. Begitu. Nah, terkait dengan jalur karir terkait nanti akan berimbas kepada pendapatan itu dari mulai kalau dosen sebagai lulusan S2 maka mulai dari 3B, 3C, 3D, kemudian 4A, 4B, 4C, dan 4D. Itu sudah mentok. Dan itu posisi-posisi kita di 3A, 3B, 3B, 3C itu yang akan menentukan besaran dari gaji pokok kita sebagai tenaga pengajar. Itu namanya
fungsional apa ya, jalur karir fungsional. Kalau struktural berarti terkait dengan posisi dan jabatan di dalam sebuah organisasi. Maka yang paling puncak adalah menjadi rektor. Di bawah rektor ada wakil rektor, dan jajaran-jajaran yang satu level dengan wakil rektor, ada kepala lemlit lembaga penelitian, ada kepala lembaga pengabdian masyarakat, ada kepala badan pengembangan BPMI, badan apa namanya BPMI, kemudian saya lupa namanya, kemudian singkat atau terjemahannya, kemudian ada badan pengembangan akademik BPA, ada dekan-dekan itu selevel dengan wakil rektor dan kepala tadi. Di bawahnya itu ada kepala biro, ada kepala bidang, kayak saya kepala bidang di lembaga penelitian. Itu adalah struktural, namanya jabatan struktural. Berikutnya siklus karir. Nah, siklus karir adalah tahap-tahap karir seseorang secara normal dari mulai masuk sampai pensiun sesuai dengan jenjang karir formal dan atau pendidikan penjenjangan yang diakui oleh perusahaan. Siklus karir itu ada exploration, pengenalan pekerjaan, ada establishment yang tadi jalur tengah itu, pemilihan jalur atau bidang dan pemantapan akan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, maintenance, puncak, dan decline, penurunan. Itu adalah siklus karir seseorang. Ada salah satu contoh di sini siklus karir mahasiswa S1, atau lulusan S1. Dia kemudian mungkin rekrutmen ini, dan rekrutmen di sini. Setelah itu dia masuk exploration, karir awal, calon pegawai. Mungkin ada kalau misalkan di perusahaan kayak yang saya pernah mewawancari ke salah satu bank BPR, itu ada training terlebih dahulu. Setelah ada training, ada magang, ada training. Kemudian setelahnya lulus dalam masa training, ada calon pegawai. Kemudian baru pegawai tetap. Nah, ini tahap namanya exploration, awal-awal masuk. Nah, establishment ini sekitar 1 tahun kalau di sini. Mungkin macam-macam orang ya, ada 1, 2, 3 tahun. Establishment ini adalah karir tengah. Pelaksana misalkan dia atau kepala unit pelayanan atau kepala unit pemasaran atau calon pemimpin atau kepala kantor kas, ini karir tengah. Atau mungkin ini apa namanya, P ini promosi ya. Kalau R ini rotasi. Misalkan rotasi, misalkan dia sebagai kasih atau kasih cabang utama, kemudian kasih cabang, pimpinan cabang pembantu, ini sejenis. Ini wakasubdiv, wakil kepala subdivisi, wakil kepala bagian, kemudian wapincab, wakil pimpinan cabang. Ini adalah sejenis karir-karir tengah. Ini rata-rata sampai usia 46 tahun. Rata-rata sampai usia 46 tahun. Ya. Nih, di sini. Ya. Nah, kemudian ada tahap maintenance, karir akhir. Nah, ini sudah mencapai karir puncak dia. Itu kalau ini misalkan di perusahaan ya, kalau di lembaga pendidikan beda lagi. Maintenance ini dia sudah mulai karir akhir, udah wakil kepala divisi atau pimpinan bidang pemasaran, pimpinan cabang atau pimpinan pelayanan cabang utama. Ini udah levelnya tuh level-level yang sudah atas. Nah, kemudian yang terakhir usia 56 tahun ini adalah MPP, masa persiapan pensiun. Biasanya usia 56 tahun untuk di perusahaan dan kemudian setelah itu pensiun. Ini salah satu siklus karir S1. Tapi kalau siklus karir untuk yang S2, S3 terutama di kampus ini akan beda lagi. Ini. Kemudian jalur karir. Jalur karir diperlukan atau career path diperlukan dalam mengolah S untuk memberikan pengelompokan jabatan yang telah dikembangkan profil jabatannya ke dalam satu klaster untuk memberikan arahan jalur rotasi dan promosi dari jabatan satu ke jabatan lainnya. Jalur karir seperti yang tadi yang saya sampaikan. Jalur karir bagi seorang dosen itu dari mulai dia sebagai tenaga pengajar, asisten ahli, lektor kepala, dan guru besar atau profesor. Itu jalur karir. Kalau misalnya mungkin untuk sebagai strukturalnya, mungkin dari mulai sekretaris jurusan, kemudian ketua jurusan, wakil dekan, dekan rektor. Kalau misalkan yang garis lurus dari mulai
atasannya dosen. Atasan dosen kan sekretaris jurusan. Seperti itu. Jalur karir organisasi untuk struktural dan organisasional itu dipisahkan. Ada struktural tadi, untuk dosen misalkan dari mulai sekretaris jurusan sampai kepada rektor. Kalau misalkan untuk organisasional seperti tadi fungsional, itu maka untuk dosen salah satu contohnya adalah dosen itu dari mulai tenaga pengajar sampai kemudian menjadi guru besar. Jalur karir didasarkan pada kebutuhan kompetensi jabatan, job desk, dan nilai jabatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berdasarkan nilai jabatan, jabatan memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Tentu saja nilai jabatan dari seorang sekretaris jurusan, ketua jurusan, wakil dekan, dekan itu nilai jabatannya kan beda-beda. Wewenangnya, tanggung jawabnya juga beda-beda. Berdasarkan KKJ dan uraian jabatan, setiap jabatan memiliki kemiripan dan keterkaitan kebutuhan kompetensi antara satu jabatan dengan jabatan yang lainnya. Tentu saja ya. Jadi kompetensi, kebutuhan kompetensi jabatan satu. Jabatan misalkan sekretaris jurusan dengan ketua jurusan itu memiliki keterkaitan. Berikutnya adalah sistem penempatan pegawai. Bertujuan memberikan pola, kriteria, dan instrumen pengambilan keputusan di dalam penempatan karyawan. Jadi ini perlu ada kebijakan tentang penempatan karyawan. Sehingga ada pola yang tetap, yang baku, ada kriteria siapa yang berhak untuk ditempatkan di bagian ini, bagian itu. Dan kemudian sistem penempatan pegawai ini merupakan alat untuk pengambilan keputusan. Sehingga ketika orang bidang HRD akan menempatkan di bagian-bagian mana ketika ada aturan tentang sistem penempatan pegawai, maka dia akan lebih mudah untuk mengelolanya. Prinsipnya sama, the right person at the right place at the right time. Orang dengan tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Berikutnya adalah unit konsultasi pengembangan karir. Ini penting. Ya, berfungsi menjalankan fungsi konsultasi pengembangan karir, perusahaan memberikan bimbingan dan arahan terkait informasi karir baik secara individu maupun organisasi. Jadi bagusnya itu ada di perusahaan itu tempat karyawan untuk bertanya. Karir saya itu nanti puncaknya itu seperti apa? Tentu adanya career path tadi itu harus berbanding lurus dengan harapan akan adanya prestasi kerja karyawan yang bisa berkontribusi pada tercapainya target-target perusahaan. Sekarang materi berikutnya adalah tentang pergantian atau rencana suksesi. Rencana suksesi, rencana pergantian jadi kaderisasi lah mungkin seperti itu. Terdapat minat kaum terpelajar saat ini pada pekerjaan yang memberikan pengakuan dan penghargaan atas keberhasilan dan memberikan peluang untuk maju. Sekarang banyak orang-orang terpelajar, orang-orang yang profesional, yang lebih melihat, lebih setia pada profesi daripada institusi. Jadi ketika institusinya tidak memberikan penghargaan kepada profesi dia, pada kapasitas dia, dia lebih memilih untuk berpindah kepada institusi lain yang lebih menghargai profesi dia. Rencana suksesi berdasarkan kompetensi memungkinkan organisasi menempatkan pegawai berdasarkan aspirasi pegawai, kompetensi dan menghargai prestasi yang pernah dicapai oleh pegawai tersebut untuk diberikan kesempatan untuk maju sesuai dengan aspirasi, kemampuan, dan potensi yang dimiliki. Jadi adanya rencana suksesi yang dilakukan oleh perusahaan yang mungkin kemarin kita sudah membahas tentang talent pool atau kolam talenta. Jadi orang-orang yang mempunyai talenta yang luar biasa, ini bisa dijadikan sebagai bagian dari sebuah rencana suksesi yang mungkin akan kita kader ke depan untuk menjadi para pimpinan di perusahaan ini. Itu penting sekali untuk keberlangsungan perusahaan sehingga tetap berkinerja tinggi. Sehingga rencana suksesi ini berdasarkan mungkin menempatkan pegawai berdasarkan aspirasi, kompetensi, dan menghargai prestasi yang pernah dicapai. Berikutnya adalah rencana suksesi tidak hanya mengidentifikasi kandidat dengan kinerja tinggi, tetapi juga memberikan organisasi alat untuk mempersiapkan dan mengembangkan orang-orang yang memiliki potensi dan karakteristik penting untuk sukses. Jadi
Rencana suksesi itu, kaderisasi ini adalah dengan mempersiapkan sebuah program untuk mengembangkan orang-orang yang memiliki potensi dan karakteristik yang luar biasa untuk sukses. Jadi mau tidak mau akhirnya harus diseleksi orang-orang yang punya talenta-talenta besar yang ketika dikembangkan ini ke depan akan bisa memajukan perusahaan. Sistem tersebut membantu untuk menjamin bahwa kinerja dari orang terpilih akan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan pada saat mereka dipanggil untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jadi searah dengan talent pool yang telah dibahas itu, jadi mereka yang punya potensi-potensi besar itu kemudian dikembangkan sehingga kelak ketika dibutuhkan dia untuk menggantikan posisi penting di perusahaan, itu dia sudah siap untuk menerima tanggung jawab tersebut. Langkah-langkah untuk menyusun rencana suksesi berbasis kompetensi. Pertama, mengidentifikasi bidang-bidang pekerjaan yang penting yang perlu diisi oleh organisasi. Bidang-bidang pekerjaan penting itu misalkan apakah kepala cabang, pimpinan cabang, dan sebagainya. Ini harus diidentifikasi. Kemudian mengembangkan kebutuhan kompetensi jabatan dari bidang-bidang penting pekerjaan tersebut. Oke, misalkan ini perusahaan ini ingin berkembang. Misalkan di antara Anda semua yang di sini di kelas ini punya rencana untuk ekspansi usaha keluar kota, maka harus disiapkan para calon-calon pimpinan, kepala-kepala cabang atau manajer-manajer cabang. Maka ini adalah bidang-bidang pekerjaan yang penting dan perlu diisi oleh organisasi. Kemudian kompetensi jabatan dari kepala-kepala cabang itu harus ditetapkan. Kemudian setelah itu mengembangkan metode asesmen yang layak dan menilai orang berdasarkan model kompetensi dari bidang pekerjaan tadi, mencari kandidat dengan potensi yang tinggi. Setelah itu dikembangkan. Nah, misalkan ini, oh ini ada bidang-bidang yang penting. Misalnya tadi kepala-kepala cabang atau manajer cabang. Kemudian ada kebutuhan kompetensi jabatan yang menjadi kepala cabang harus ini. Kemudian selanjutnya harus dikembangkan bagaimana menilai orang yang layak untuk bisa menduduki posisi kepala cabang atau manajer cabang tersebut. Apakah dengan assessment center? Assessment center itu menilai satu orang ya oleh dua orang atau lebih dan dengan metode penilaian yang berbeda-beda. Itu namanya assessment center. Misalnya dengan wawancara, dengan presentasi, dengan leaderless group discussion misalnya. Dengan tes tulis, itu namanya assessment center. Seperti itu. Itu metode untuk menilai seseorang. Dan menilai orang berdasarkan model kompetensi dari bidang pekerjaan dengan potensi yang tinggi. Berikutnya, membuat keputusan apakah untuk promosi dari dalam. Jadi artinya sudah ada bidang yang diidentifikasi perlu untuk diisi, kemudian kompetensi jabatannya kemudian sudah dikembangkan, metode assessment sudah ditentukan, dan kemudian ambillah keputusan untuk model untuk tadi bidang-bidang yang kosong tadi promosi dari dalam sekarang atau nanti setelah gap kompetensi dikembangkan. Artinya gap kompetensi itu apakah kemudian kompetensi yang sudah dirumuskan itu akan terus diupdate atau tidak, atau cukup seperti ini saja yang ada. Kemudian yang kedua adalah tidak mempromosikan tapi mempertimbangkan melalui rotasi atau transfer secara horizontal tetap pada posisi sekarang atau tidak dipilih. Jadi misalnya ada kekosongan jabatan di di bidang tadi kepala-kepala cabang tadi, ya. Apakah akan melalui rotasi aja dari dalam? Ya. Berikutnya rekrut dari luar jika tidak ada kandidat dari dalam yang siap untuk dikembangkan. Ketika tidak ada yang layak, kompetensinya tidak memenuhi, apakah ambil dari luar? Berikutnya adalah meminta manajemen SDM untuk melacak pekerja yang dipromosikan untuk mampu memenuhi kompetensi di masa depan, dan kemudian melacak persyaratan kompetensi dari pekerjaan yang menjadi target. Jadi SDM harus bisa melacak pekerja yang ke depan bisa dipromosikan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan untuk SDM di bidang-bidang tertentu. Saya kira cukup untuk materi tentang sistem karir dan rencana sukses ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.